Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mukhlisin asarikin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Kira-kira masih istiqomah nggak ngaji? Masih semangat ngajinya? Benar? Betul? Jangan sampai keistiqomahan kita dinodai dengan sesuatu yang sia-sia. Jangan sampai keistiqomahan kita dinodai dengan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Jangan sampai keistiqomahan kita dinodai dengan hal-hal yang nggak berguna. Jangan sampai keistiqomahan kita dilalui gara-gara kegalauan, kerisauan, kekhawatiran, kebimbangan yang ada dalam hati dan pikiran kita. Jangan sampai. Benar? Betul? Betul. Jadi hal-hal itu semuanya ya menjauhkan kita dari rahman-Nya Allah. Kalau udah jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari kasih sayangnya Allah, jauh dari ridhonya Allah, kita hidup di dunia tempatnya Allah. Kalau udah tempatnya Allah kita berpijak, ini bumi miliknya Allah, bahkan nafas yang ada dalam tubuh kita pun miliknya Allah dan bakal kembali kepada Allah. Manusia nggak boleh sombong, manusia nggak boleh egois, manusia nggak boleh angkuh, manusia nggak boleh berjauh-jauhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satu wadah, salah satu tempat, salah satu kajian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri pengajian-pengajian seperti ini. Makanya biar tahu, biar ngerti, biar paham apa itu iman, apa itu Islam, apa itu akhlak, apa itu sopan santun, apa itu tata krama, apa itu ahkamus syariah. Bagaimana ya berdasarkan fikih begini hukumnya seperti apa, sunnahnya seperti apa, halalnya bagaimana, haramnya ditinggalkannya seperti apa, makruhnya bagaimana, mubahnya seperti apa. Itu didapatkan dengan hal-hal seperti ini, didapatkan dengan pengajian-pengajian ilmu agama, didapatkan dengan kajian-kajian ilmu yang kita bahas pada malam hari ini. Hikmah yang tersirat dan tersurat dalam setiap kajian, setiap momen, setiap event itu tidak lepas, tidak luput dari kebaikan, tidak luput dari anugerah dari Allah, tidak luput rahmat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita mengumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengumpulkan kita semuanya di sini. Itu semata-mata karena Allah, semata-mata karena kita pengen tahu, pengen ngerti, pengen paham, pengen bagaimana sih ilmu yang baik, ilmu yang benar, ilmu yang luar biasa, ilmu yang penuh dengan hikmah, ilmu yang penuh dengan manfaat, ilmu yang bisa kita tularkan, ilmu yang bisa kita berikan, ilmu yang kita bisa berikan kepada manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Itu sangat penting buat kita. Apalah arti hidup yang bergelimpangan harta yang tidak dibawa mati kita?
Apalah arti hidup punya jabatan yang tinggi yang tiada berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apalah artinya ya? Apalah artinya kita memiliki hal-hal yang sangat luar biasa, rumah yang mewah, mobil yang banyak, kontrakan yang banyak, tapi itu semuanya tidak dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal dihisab. Nah, kita sebagai umat Islam bagaimana biar kita semakin baik, biar kita semakin benar, biar kita semakin istiqomah, mantepin niatnya, mantepin hatinya, mantepin istiqomahnya, mantepin perjuangannya. Lelah, capek, habis pulang kerja pun sempatkan untuk hadir majelis dari majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiri raudhah min riyadil jannah, hadiri kebun dari kebun surganya Allah. Rugi besar orang yang tidak mau menghadiri majelis-majelis seperti ini. Terlaknat sekali orang-orang yang membenci, yang menghalang-halangi keluarganya untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini. Jauh daripada rahmat ya Allah, jauh daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Makanya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang muslim, sebagai orang yang baik, hendaknya tingkatkan kualitas iman kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai enggak. Jangan sampai ibadah kita yang sudah banyak, yang sudah optimal, yang sudah maksimal, tapi jauh daripada rahmat-Nya Allah, jauh dari ampunan Allah, jauh dari ridhonya Allah. Mafi manfaat, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Yuk kita song-song ya. Kita tarik baju kita ya, dengan alasan, dengan tujuan untuk menambah semangat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan untuk semakin bersikap baik, bersikap bagus, bersikap elok, bersikap indah. Jadi hal-hal yang kita kaji, yang kita bahas semuanya ya, ada di kitab Nasihat Diniyah wal Wasaya al Imaniyah, di sini karangan Qutbul Irsad Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad radhiyallahu an ya. Makanya Habib setiap kajian rutin itu baca kitab biar manfaatnya lebih menyeluruh, biar manfaatnya lebih mengena, biar ada referensinya. Orang sekarang kalau nggak pakai dalil susah. Beb mana dalilnya, beb mana buktinya, beb mana kalau seandainya Rasulullah begini, beb bagaimana sahabat tuh kalau seandainya begini, ada buktinya enggak, ada dalilnya enggak, di kitab apa, halamannya berapa. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Kalau orang-orang dulu taslim, apa kata guru udah waladolin amin, udah nggak berani nanya, nggak berani nego-nego, nggak berani macem-macem semuanya, kecuali tentang masalah pelajaran-pelajaran. Tapi kalau masalah hikmah, masalah cerita, masalah kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran, apa yang tersirat dan tersurat di dalamnya, insya Allah itu pasti ada cerita dari sebelum-sebelumnya. Kadang ada yang direferensikan di kitab, kadang-kadang nggak tertulis juga di kitab. Nggak beda jauh dengan pengalaman kita. Kadang-kadang pengalaman hidup kita tulis di diari hari ini kita begini, menemukan sesuatu yang menjengkelkan. Besoknya mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Besok lusanya mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Ya. Besoknya lagi dapat cerita lucu, unik, asik. Itu kadang-kadang setiap kehidupan kita itu tiap hari nggak sama, ya. Tiap hari kadang, makanya Imam Syafi'i dalam diwannya beliau mengatakan la husnun yadumu wala sururun wala bu'sun 'alaika wala rakha'u. Nggak ada kesedihan yang terus-menerus, ya. Langsung jadum wala sururun, nggak ada. Tertawa bahagia terus nggak ada. Wala bu'sun 'alaika wala roho, nggak ada kejengkelan terus menerus, nggak ada ketenangan terus menerus. Manusia hidupnya itu warna-warni, kadang tertawa, kadang menangis, kadang sedih, kadang bahagia.
Ya, kadang susah, kadang gampang, kadang sulit, kadang mudah, kadang sehat, kadang sakit. Hidup manusia itu warna-warni. Hidup manusia itu warna-warni kayak pelangi. Kadang merah, kadang biru, kadang hijau, kadang kuning, kadang abu-abu, kadang pink. Semuanya kayak pelangi hidup manusia itu. Nggak bisa kita wah tiap hari tertawa, tiap hari bahagia. Nggak. Ya, orang tuanya meninggal nanti ada, nanti jatuh, kecelakaan, nanti musibah, ini segala macam bisa terjadi. Makanya kita sebagai umat muslim, sebagai orang-orang muslim sejati, hendaknya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ngaji biar nambah wawasan ilmu kita ya, biar semakin berkah, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayo baca doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib bin nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifada wal ifada ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa qafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin. Ila anqal wa qawluhu ta'ala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Al-ayah amrun bi syukrihi ta'ala ala ni'matil ulfah allati an'ama Allahu biha 'alaihim ba'dal adawah asy-syadidah allati kanat bainal aus wal hazraj wa hum ansarullah wa rasuluhu khususan wa baina sa'iril arab umuman fa innahum innama kanu yaktatiluna wa yatanahabuna wa yaqulu ba'dhum ba'dha hatta ba'atha Allah fihim rasulah wa anzala alaihi kitabah fajama bihi shitatahum fa'allafa baina qulubihim wa azala bihi ma kana bainahum min ad-dha'in wal adawat wal fitan wal muqata'at fa asbahu bi ni'matihi ikhwana fi dinihi wa nusrati rasulihi wa ta'dimi sya'airihi. Wa qad dzakara Allah ta'ala dzalika fi ma'radil imtinan ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sara ala sabihi allati qala Allah ta'ala fiha qul hadhihi sabili walladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya, dan sebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian, ya, yang pada saat itu kalian bermusuhan. Pada waktu itu kalian bermusuhan, kalian saling mencaci maki, saling menghina, saling berkelahi, saling tonjok-tonjokan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kelemah lembutan di hati kalian. Allah memberikan kelemah lembutan dengan adanya Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'akha bainal ansor wal muhajirin. Rasulullah mempersatukan dengan kaum Ansor dengan muhajirin. Muhajirin itu orang yang berhijrah, Ansor itu orang yang menolong hijrahnya Rasul. Yang asalnya bukan saudara menjadi saudara fillah, saudara satu agama. Punya istri dua, dikasih sahabatnya satu, ya, dikasih sahabatnya satu. Nggak punya modal usaha, dikasih modal usaha. Kalau nggak dipinjemin modal usaha. Ya, Rasulullah mempersatukan antara muhajirin dengan Ansor dengan nama Islam, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kadang-kadang kalau sekarang umat Islam satu dengan yang lain main sirik-sirikan, main hasut-hasutan, main iri-irian. Bukan saling membangunkan, bukan saling membesarkan, bukan saling mendukung, saling menjatuhkan, saling merobohkan. Na'udzubillahi min. Nggak boleh seperti itu. Ajarnya Rasul mempersaudarakan. Ajarnya Rasul biar adem, biar ayem, biar enak, biar damai, biar bahagia, biar sinergi. Inilah Masjid Darussalam misalnya, ya, yang datang dari Darussalamnya menyambut, yang datang dari jauhnya pun ahlan wa sahlan, gembira, senang. Karena pengajian ini bukan punya jamaah Masjid Darussalam aja, umum. Siapapun itu boleh datang, siapapun boleh ngaji, siapapun boleh cari ilmu, siapapun boleh mencari keberkahan. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarkan antara Ansor dan Muhajirin itu dengan susah payah, gak gampang. Nggak gampang dengan perjuangan. Ngatur manusia lebih baik ngatur kambing daripada ngatur manusia. Susah. Kalau kambing tinggal digiring aja makan rumput, digiring ke padang rumput udah datang kumpul semuanya. Nggak berantem udah. Nggak berantem. Tapi kalau ngatur manusia kadang-kadang susahnya minta ampun. Kadang-kadang susahnya disuruh ke barat, ke timur, disuruh ke timur, ke selatan, ya, disuruh ke selatan, ke utara. Susah diaturnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan kelemah lembutan kepada diri manusia. Ya, Allah memberikan kelemah lembutan pada diri manusia sehingga mempersatukan antara Muhajirin dan Ansor untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala lewat ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat kasih sayang, atas nikmat kelemah lembutan, atas nikmat Allah memberikan rasa halus, rasa sensitif dalam hati kita, sehingga Allah memberikan nikmat itu, ya, yang asalnya timbul permusuhan yang sangat keras, ya, antara Aus dan Khazraj, antara satu dengan yang lain, ya, ormas satu dengan ormas yang lain. Ini sering ribut sekarang nih, gara-gara rebutan lahan parkir, gara-gara duit, kadang-kadang 5.000 perak, sampai tebas-tebasan kepala, sampai bunuh-bunuhan kadang-kadang. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi, saudara. 5.000 perak nggak bayar parkir, berantem. Rebutan lahan parkir, rebutan jatah,
rebutan ini itu segala macam. Apa ini? Dunia yang sepele, yang hanya sementara. Rasulullah udah susah payah, Allah memberikan kelemah lembutan dalam hati dan jiwa kita sehingga jadi bersaudara ya, dalam sebuah majelis, dalam sebuah pengajian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara Aus dan Khazraj dulu di Mekah itu banyak kabilah-kabilah. Ada Aus, ada Khazraj, ada suku Quraisy, ada suku ini, ya, ada Bani Sa'ad, ya, ada Bani ada apa namanya, Pak? Ada Bani Sa'ad, ada ini itu dan sebagainya, banyak banget. Suku-suku itu semuanya dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya lewat Nabi Muhammad SAW dalam keimanan, dalam akidah Islamnya. Sehingga dalam akidah Islam itu memperkenalkan kita kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ansarullah wa rasuluhu khususan. Mereka semuanya adalah penolong-penolong Allah dan Rasulnya lebih khususnya ya. Wa baina sa'il Arab umuman, dan di antara bangsa Arab pada umumnya. Jadi kalau suku Betawi misalnya ya berantem sama suku Sunda, dipertemukan di majelis, kadang-kadang jadi jodohnya, kadang-kadang jadi apa namanya, jadi saudaranya, jadi kenalnya. Orang Jawa sama orang Padang misalnya ketemu di majelis, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulturnya beda, latar belakangnya beda, sukunya beda, tetapi Islam membawa kesatuan, membawa misi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga kita dipersatukan dalam ajaran Islam. Kalau dipersatukan dalam ajaran Islam luar biasa. Ya, kalau udah dipersatukan dalam ajaran Islam, insya Allah hati kita tentram, adem, bahagia, nyaman. Ya, kenapa? Mereka dulu fa innahum innama kanu yaktatilun wa yatanahabun. Mereka dulu itu bawa parang, ya, salah sedikit senggol bacok lah ibarat kata. Nggak terima. Ya, saling membunuh satu dengan yang lain, saling ego satu dengan yang lain, saling sombong satu dengan yang lain, nggak tegur sapa dengan yang lain. Ya, sampai-sampai mereka makan satu dengan yang lain, satu dengan yang lain saling memakan dagingnya kek, memakan orangnya kek, memakan omongannya, memakan apa ya, sampai-sampai Rasulullah datang. Rasulullah datang tentram, adem, bahagia, yang gondok-gondokan, yang perang satu dengan yang lain, ayo fulan dengan fulan, ayo salaman, yang enak ya, adem, yang akur, yang rukun, yang damai. Ya, Rasulullah datang, Allah Subhanahu wa taala ya, wa anzala alaihi kitabah. Allah menuliskan dalam firman-Nya yang tadi ya. Makanya semuanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semuanya yang asalnya dengki, nggak suka, hasud, iri, ini segala macam. Kemudian Allah melembah lembutkan di antara mereka. Ya, Allah pada dasarnya yang melemah lembutkan mereka. Ya, wazala bima kana bainahum nadgha'in wal adawat, dan menghilangkan di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa keangkuhan, kesombongan di antara mereka, dari permusuhan, dari cela mencela, caci memaki, dari permusuhan, perkelahian, semuanya Allah hilangkan. Ya, Allah hilangkan karena Allah melemah lembutkan hati kita. Wal fitan wal muqata'at, fitnah ya, memutuskan hubungan keluarga, hubungan silaturahmi semuanya. Kemudian Allah memberikan fasbahu bi ni'mati ihwana. Mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bersaudara, sebagai orang yang bersaudara dalam agamanya dan menolong dalam Rasulnya, ya, dan mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala
telah mengatakan itu, ya. Dzalika fi ma'radil imtinan ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sara ala sabilihi allati qala Allah taala fiha qul hadhihi sabili. Katakan ya Muhammad bahwasannya ini jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah juga mengatakan, ya, yang artinya huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada kamu untuk memenangkannya, wa bil mu'minin, dan beserta orang-orang yang beriman, beserta orang-orang yang mukmin, beserta orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melemah lembutkan, Allah memberikan kasih sayang di antara hati-hati mereka. Ya, kalau seandainya engkau berinfak, ya, seluruh apa yang ada di bumi semuanya, ya, ma'allafta baina qulubihim, tidaklah bisa kamu mempersatukan, melemah lembutkan hati mereka semuanya. Ya, kalau seandainya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya engkau, ya Rasulullah, kita semuanya manusia, ya, wa'allafa baina qulubihim, ya, kita, Allah Subhanahu wa taala yang sudah melemah lembutkan di antara hati-hati mereka semuanya. Kalau seandainya engkau berinfak dengan seluruh apa yang ada di muka buminya Allah untuk melemah lembutkan di antara mereka, mempersatukan mereka, ya, mempersatukan mereka di hati-hati mereka, nggak bakal bisa. Walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati mereka. Innahum azizun hakim. Ya, Allah menyatukan di antara mereka sehingga tiada persekongkolan, permusuhan, fitnah, adu domba, ini dan lain sebagainya. Allah yang berkehendak. Allah, kalau seandainya Allah menginginkan seluruh manusia yang ada di dunia ini muslim semuanya, bisa. Tapi ngapain Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka? Kalau seandainya Allah jadikan dunia ini semuanya kafir, bisa nggak? Bisa. Kafir semuanya, nggak ada yang beriman. Bisa nggak? Bisa. Kulusi, ya, biiradatillah wa biqudratillah. Segala sesuatu itu dengan kehendaknya Allah. Dengan kehendaknya Allah, dengan keinginannya Allah. Kuliah S1 kedokteran, S2 juga kedokteran, lulus S1, S2, tiba-tiba jadi pedagang online lagi di Shopee. Nggak jadi dokter, males jadi dokter, ngelawat pasien, capek, lelah dan sebagainya. Udah dagang di rumah aja, online aja, jualan di Shopee aja. Padahal kuliah jurusannya itu nggak sesuai dengan apa yang dimaui. Makanya prinsip hidup itu anta turid, ya, anta turid, wallahu yurid, wallahu fa'alul lima yurid. Ente mau, Allah Subhanahu wa taala mau, jadi. Ya, jadi. Ente pengen jadi dokter, ente mau, Allah Subhanahu wa taala berketepatan dengan kehendaknya Allah, jadi. Ya. Ente senang sama seorang cewek, ente turid, wallahu la yurid. Ente udah ngasih duit 50 juta ngelamarannya, ngasih cincin, ngasih kalung, ngasih gelang, ngasih ini, ngasih itu. Ente udah cinta mati sama tuh cewek, udah berkorban seia sekata, ya, udah siap, udah nggak apa-apa, udah mau 50 juta, mau 100 juta, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siap untuk lu, neng. Wah, ini laki-laki senang, udah yurid, ingin. Tapi Allah Subhanahu wa taala mah yurid. Jadi nggak jadi. Allah Subhanahu wa taala nggak berkehendak. Mau lamaran tiba-tiba ditabrak truk, mati tiba-tiba. Kalau enggak
tiba-tiba dibatalin pernikahannya. Tiba-tiba dibatalin lamarannya. Tiba-tiba dibatalin lamarannya. Ya, kenapa? Karena kalian mau, tapi Allah Subhanahu wa taala nggak mau, nggak bakal terjadi. Beda halnya kalau seandainya kalian mau, ya, kalian nggak mau, tapi Allah Subhanahu wa taala mau, jadi. Kalian nggak mau sama tuh cewek, jarang ketemu, kadang-kadang judes-judesan, jutek-jutekan, tapi kalian ini bercinta dalam diam. Tapi Allah SWT berkehendak, jadi nggak jadi. Padahal nggak punya duit cowoknya, nggak punya duit, kadang-kadang pengangguran, ya, nggak punya duit, pengangguran. Tapi Allah SWT, ini jodohnya kamu. Allah ingin sama kamu, Allah ingin jadi sama dia. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Di luar nalar dan kemampuan kita kadang-kadang. Kenapa? Karena kuasa penuh yang memegang penuh, ya, perjuangan hidup kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu penting buat kita semuanya agar kita mengerti, agar kita paham. Makanya di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, wa qad kanu min qabli ayyab atsallahu ilaihim rasulah ala syarfa hufratin minan nar wa dzalika bima kanu alaihi minal kufri billahi wa ibadatil asnam faqadahumullah minha bima syara'ahu lahum min tauhidihi wal amal bi ta'atihi fatalaballahu minhum subhanahu ayashkuru ala dzalika wa ya'rifu haqqa ni'matihi alaihim fi inqadhihim minad dhalalah wa timaihim ba'dal firqah wa haddarahum fi dhimni dzalika min mujibatil furqah wa ikhtilafi ba'dal ijtima' wal i'tilaf kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun ay tasdaduna hudan ila hudakum kama qala ta'ala walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kalian, mengutus kepada kita semuanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah itu berada di permukaan neraka jahanam, berada di pinggiran neraka, ya. Kenapa? Karena mereka semuanya kufur, mereka semuanya masih kafir, masih musyrik, masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyembah berhala. Ya, Allah kemudian menyelamatkan mereka dengan apa? Dengan memulai tauhidnya. Dengan memulai tauhidnya, keesaan Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjalankan semuanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala minta kepada mereka untuk bersyukur atas hal itu, sehingga tahu ini neraka, ini surga. Itu kita sebagai umat Islam harus tahu diri, harus menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan mengetahui hak-hak nikmatnya kepada mereka. Kenapa? Karena menyelamatkan mereka dari kesesatan dan mengumpulkan mereka setelah mereka bercerai-berai, ya, dan memberikan peringatan kepada mereka atas, ya, atas kewajiban, dan memberikan pencerahan, jaminan kepada mereka semuanya untuk menjaga dari perceraian, perpisahan, ya, perbedaan, setelah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka, persatukan mereka dalam sebuah perkumpulan yang Allah beri kelemah lembutan buat kita semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, dan demikianlah kami beri penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kalian tentang kebesarannya, tentang tanda-tanda kebesarannya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menambah kepada kalian semuanya hidayah kepada yang lebih baik lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang memberikan hidayah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka, dan Allah menambahkan hidayah lagi kepada mereka semuanya,
dan memberikan kepada mereka takwa yang berlebih. Dan insya Allah kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjadi hamba-hamba pilihan, menjadi hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya.